Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang dia sudah mengganti nomor handphonenya. Apakah iya dia masih mencintaimu dan masih menginginkan kamu? Oke, ini aku mengambil tema ini dari beberapa atau salah satu um, komenan dari kalian ya. Ada yang waktu itu komen gitu, dia sudah mengganti nomor handphonenya kak gitu ya. Terus emang iya dia masih mau gitu kan sama kalian. Oke, kita lihat sebenarnya situasi antara kamu dengan dia ini seperti apa ya. Dia yang sudah mengganti nomor handphonenya, apakah iya dia masih mencintaimu dan masih menginginkan kamu? Oke, single. Ya, kalau aku lihat nampaknya situasi dia memang saat ini masih single, ya. Belum memiliki suatu hubungan yang konvensional, belum menikah. Kalaupun di sini misalkan dia punya sepasangan ya, tapi dia mungkin belum serius ya, mungkin hanya sekadar PDKT dekat gitu ya, tapi ada di sini kayak masih single gitu ya. Oke. Jadi kemungkinan bisa jadi dia ini memang mungkin ada ya, ada yang banyak pilihan sebenarnya. Ada yang banyak yang mendekati dia gitu, tapi sebenarnya ya belum punya hubungan juga gitu. Makanya di sini aku bilang kalau misalkan kamu lihat dia ada pasangan, sebenarnya enggak juga itu. Itu kayak ya pilihan doang gitu. Ya, tapi kalau untuk ke serius ke sebuah hubungan konvensional kayak pernikahan gitu ya belum juga gitu. Karena di sini kayaknya dia memang masih pilih-pilih ya. Masih pilih-pilih pasangan. Jadi makanya kemungkinan kamu akan lihat dia itu kayak banyak wanita atau pria yang mendekati dia gitu, atau yang ya yang dia dekati juga ya, yang berinteraksi dengan dia kayak gitu. Bahkan mungkin di media sosialnya pun banyak gitu. Ada beberapa wanita atau pria yang follow dia ya, dia berinteraksi dengan wanita atau pria itu gitu. Tapi kalau status masih single, aku lihat di sini. Oke, hubungan kamu dengan dia tuh seperti roller coaster, ya, memicu adrenalin, memicu emosional, ya, memicu gini, terkadang kalau misalkan udah marah tuh ya, itu sampai ngeselin banget, marah banget ya, sampai nggak tahu lagi harus bersikap seperti apa, nggak tahu lagi harus berkata-kata apa lagi gitu ya, karena ini benar-benar hubungan yang seperti roller coaster, kadang emosinya tinggi, kadang tiba-tiba nggak ada kabar ya, terasa hampa gitu ya, kadang ngeselin, kadang ngerasa kesepian. Nah, seperti ya kayak kita naik roller coaster yo, ya itu tiba-tiba di atas dan tiba-tiba tuh langsung turun ke bawah gitu ya. Jadi kayak yang tadinya seneng-seneng banget, tadinya lagi intim-intimnya nih ya, menjalin hubungan deket gitu, tahu-tahu ngilang. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kadang-kadang perasaan ini dibawa naik ke atas dengan senang, tiba-tiba langsung brek hilang, nggak ada kabar, kecarian, rindu, tiba-tiba ada kabar yang tidak mengenakan, ternyata dia ada pilihan lain, ternyata dia selingkuh, ternyata dia bohong, bla bla bla. Jadi hubungan yang seperti roller coaster ya, secara adrenalin tuh kamu kayak
naik turun gitu ya. Kalau aku lihat di sini, memang kamu tuh benar-benar tertarik banget saya sama dia. Ya, kayak sulit untuk dijelaskan kenapa kamu sampai tertarik banget sama dia ya. Bahkan mungkin ada nih sebagian dari kalian yang sebenarnya suka sama dia tuh sebenarnya bukan tipenya kalian gitu ya. Dia ini bukan mungkin secara fisik bukan tipenya kalian. Atau secara karakter juga bukan tipenya kalian gitu ya. Tapi kok suka gitu loh sama dia, sampai terbucin-bucin gitu, sampai yang tergila-gila suka banget gitu sama dia, sampai udah nggak ketahan lagi rasa sukanya kalian ke dia gitu. Tapi kalau ditanya kenapa aku suka sama dia, nggak tahu gitu ya. Jadi seperti ada magnet yang menarik kamu untuk sangat-sangat tertarik sama dia gitu ya, dan itu nggak bisa dijelaskan kenapa kamu suka sama dia gitu. Dan aku lihat memang waktu yang telah kamu tetapkan untuk dia, waktu yang telah kamu berikan untuk dia nampaknya memang sudah selesai, sudah berakhir ya. Jadi mungkin kamu sempet tuh kayak misalkan, nih orang kok ngejalanin hubungan sama aku kayak iya kayak enggak sih, kayak hilang-hilangan terus, tiba-tiba datang, tiba-tiba menghilang, terus tiba-tiba nggak ada kabar berbulan-bulan gitu kan. Sebenarnya dia serius nggak sih? Oke, kalau gitu aku akan memberikan dia batas waktu. Kalau sampai di bulan bulan apa misalkan bulan November dia nggak datang, oke, aku akan benar-benar mengakhiri hubungan ini, dan ya ini sudah di Desember sehingga ya udah memang kamu sudah mengakhiri hubungan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada batas waktu yang sudah kamu tentukan bagi dia untuk bisa bersama dengan kamu, tapi nampaknya tidak ada perbaikan atau tidak ada tindakan apapun sampai batas waktu yang sudah kamu tetapkan. Akhirnya ya udah, aku lihat di sini batas waktu itu sudah selesai ya. Kamu sudah menyelesaikan batas waktu menjalin hubungan atau kedekatan dengan dia. Bahkan aku lihat di sini kamu sudah mulai membuang masa lalumu bersama dia, kamu sudah tidak mau lagi mengingat, kamu sudah tidak mau lagi mengenang, kamu sudah tidak mau lagi menjadikan masa lalumu bersama dia itu sesuatu yang indah gitu ya, atau sesuatu yang ya intinya nggak mau ada lagi di kehidupanmu. Bahkan mungkin ada barang-barang atau apa gitu yang pernah dia berikan juga mungkin sudah kamu buang seperti itu ya. Intinya di sini kamu sudah menganggap hal-hal yang berhubungan dengan dia itu seperti sudah sampah, sudah tidak penting lagi bagi hidupmu, sudah tidak penting lagi bagi dirimu, kamu sudah membuangnya. Oke, ada perbedaan di antara kamu dengan dia. Mungkin di sini perbedaannya tentang status pernikahan. Bisa jadi kamu masih gadis, dia ternyata sudah duda, ya, karena di sini ada divorce. Bisa jadi di salah satu antara kalian ini sudah ada yang bercerai. Atau bisa jadi ya memang kalian ini pasangan sah, habis itu ya bercerai gitu bisa jadi ya. Intinya ini sudah ada final, sudah ada hubungan yang berakhir, dan ditambah lagi mungkin memang ada perbedaan yang cukup signifikan atau sudah tidak bisa kalian damaikan ya. Bisa jadi juga kalau bukan tentang status pernikahan, bisa jadi ini ada kan yang kayak di suku apa nggak boleh nikah dengan suku apa, itu kan ada ya. Kayak tuh kayak kalau nggak salah inget ya, kayak Sunda itu kayak pantangan gitu kalau nikah sama Jawa gitu. Nah itu kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Ada suatu perbedaan di antara kalian yang mungkin nggak bisa kalian damaikan, nggak bisa kalian pertemukan titik tengahnya atau jalan tengahnya gitu ya, atau solusinya seperti itu. Entah itu mungkin tentang prinsip juga bisa jadi, atau mungkin dari orang tua atau keluarga yang tidak setuju bisa jadi gitu ya. Jadi ada suatu perbedaan yang terjadi di antara kalian dan kalian tidak bisa menangani perbedaan ini gitu ya. Termasuk kayak itu tadi, mungkin kamu masih gadis, dia sudah duda, atau kamu masih bujangan, dia sudah janda seperti itu, dan keluarga mungkin tidak restu ya atau gimana. Tapi aku lihat di sini lebih banyak tentang status pernikahan ya yang berbeda di antara kamu dengan dia.
Oke, aku lihat di sini ternyata memang hubungan kalian ini memang ada gangguannya ya, dan memang hubungan kalian ini sudah dibatalkan ya, atau sudah berakhir, atau mungkin memang ada suatu janji yang pernah kalian buat bersama dia, atau dia pernah berjanji padamu sesuatu dan ya sudah dibatalkan, sudah tidak bisa diharapkan seperti itu. Karena di sini aku melihat memang bisa jadi kalian sudah menyadari tentang kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin tentang, oh dia selama ini membuat hubunganku bersama dia sering seperti roller coaster, naik roller coaster karena ada pilihan lain. Atau karena sibuk kerja, atau karena apa. Intinya kalian menyadari sudah ada kebenaran yang terbongkar. Ada kebohongan-kebohongan yang sudah terbongkar. Jadi mungkin di sini kamu memang sudah membongkar kebohongannya. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran dia, ya, yang menjadi kecemasan dia. Karena sudah adanya ketegangan yang sangat kuat yang terjadi di antara kalian berdua. Ya, ketegangan ini ya mungkin kamu seperti sudah menganggap dia remeh, sudah benar-benar kecewa banget sama dia gitu kan. Atau memang kamu sudah benar-benar cut off, blokir, atau sudah dingin banget sama dia, cuek banget sama dia. Intinya di sini ada ketegangan yang sangat intens ya di antara kalian berdua. Ya karena kamu benar-benar merasa kecewa, terluka banget gitu atas apa yang sudah kamu ketahui dari kebohongannya ini, dari apa yang selama ini dia tutup-tutupi. Terus juga aku lihat memang si dia ini tuh masih memiliki beban kerja yang sangat berlebihan. Dia masih sibuk kerja, entah pekerjaannya apa, tapi kayak masih sibuk banget gitu. Entah deh kerjaannya apa, tapi sibuk banget ya. Sehingga aku lihat saat ini dia kayak bersikap dengan hati-hati banget sebelum dia mengambil suatu tindakan atau keputusan. Makanya di sini dia menunjukkan benar-benar sikap hati-hati. Terus juga aku lihat nampaknya secara emosional ataupun mental, nih orang kayak lagi nggak stabil, ya, lagi apa ya, uh, lagi ya nggak stabil, ya lagi gila deh. Tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba pengen nyendiri, tiba-tiba aja deh. Secara emosional dan mental nih orang nggak stabil, ya. Terus itu kalau aku lihat kayak dia sedang apa ya, kayak ngerasa marah aja kerjaannya. Pengennya marah gitu, entah marahnya karena keadaan dia yang mungkin tidak membaik, marah dengan situasi, atau memang secara emosional tuh pengennya marah-marah aja gitu. Ya. Kemudian aku melihat di sini saat ini benar-benar dia sedang mencoba menstabilkan emosional dia gitu ya. Terutama tentang pilihan-pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian. Jadi di sini dia tuh kalau udah ngomongin hubungan kamu berdua itu tuh kayak secara emosional tuh dia kayak apa ya, sering bergejolak gitu loh. Pengen maju tapi nggak berani, nggak maju tapi rindu gitu. Mau maju tapi takut nanti dimarahin sama kamu, dicaci maki, di judge atau apa gitu. Tapi kalau nggak maju takut kehilangan, ya. Nah, intinya gitu deh. Secara emosional terkait dengan pilihan hubungan kalian ini dia masih masih belum stabil gitu ya. Jadi makanya saat ini dia masih bimbang. Dan dia juga ada rasa terbebani oleh rasa takut dan kecemasan ya tentang hubungan kalian yang memang dia rasakan tentang hubungan kalian. Secara emosional menjauhkan diri dari kamu ya. Dengan apa ya? Dengan perspektif, dengan alasan bahwa dia menghindari kamu ini atau menjauhkan diri dia dari kamu, ini kayak alih-alih mengatasi masalah. Jadi kayak dia beranggapan kalau dia nanti menghilang, seiring berjalannya waktu, masalah ini akan terselesaikan dengan sendirinya, gitu. Ya dia memang orangnya gitu. Jadi kalau buat salah, dia nggak langsung bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, cari solusi, enggak. Dia kayak menghindar gitu. Nanti udah berapa bulan, tahu-tahu muncul lagi, tahu-tahu kan kalian udah lupa tuh sama masalah yang setelah dia buat gitu ya. Dia beranggapan ya nggak pernah ada masalah kayak gitu. Ya.
Ditambah lagi juga aku lihat di sini dia ini masih ada dalam kesulitan atau kepahitan hidup atau memang ada dalam keadaan kecemasan ya. Mmm, jadi kalau aku lihat di sini hubungan kalian itu berakhir juga dengan cara yang nggak baik-baik gitu ya. Dia langsung meninggalkan kamu begitu saja atau hubungan ini ya tiba-tiba berakhir aja. Sehingga menimbulkan permusuhan di antara kalian. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak musuhin dia. Dia ngerasa kamu itu kayak marah banget sama dia gitu. Ya, karena sikap kamu sekarang dingin banget, cuek banget gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak butuh waktu, udah deh berpisah aja dulu. Kalau misalkan sekarang juga datang ke kamu, pasti nanti kena damprat deh gitu. Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia ini ahli waris atau dia ini dapat warisan. Jadi dia ini sebenarnya bukan berasal dari orang yang dari awal nol, enggak. Dia ini orang yang sebenarnya mampu. Berasal dari orang yang mampu, dia juga punya warisan. Terus itu mungkin dia ini punya keluarga besar yang ya cukup besar, punya keluarga yang cukup besar. Intinya aku lihat di sini dia itu orang yang sebenarnya berasal dari keluarga yang makmur, keluarga yang mampu, keluarga yang stabil. Terus itu juga mungkin sangat sangat memegang tradisi gitu juga kali ya. Heeh, orangnya memang keluarganya itu sangat memegang tradisi. Terus itu Ten of Pentacles, berarti aku lihat memang hubungan kalian ini sebenarnya sih adem ayem aja sih, makmur, dan memang sudah dijalani juga udah begitu lama ya. Ada yang sampai bertahun-tahun sebenarnya hubungan ini dijalani. Aku melihat juga untuk masalah hubungan, aku melihat sebenarnya kalian ini punya dasar yang kuat, sama-sama saling suka dan sama-sama mungkin mungkin di sini bukan sama-sama tapi memang kamu tuh pengen apa ya, membuat dasar hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kuat gitu. Ya, makanya hubungan kamu dengan dia bisa berjalan lama gitu karena kamu punya keteguhan hati ingin memiliki dasar yang kuat menjalin hubungan dengan dia. Makanya hubungannya bisa bertahun-tahun gitu ya. Terus itu juga hubungannya sebenarnya damai-damai aja sih. Kalau misalkan kalian berdua juga have fun aja sih, aku lihat di sini ya. Cuman gini, aku melihat memang pandangan dari kamu dan dia itu sama-sama kalau menilai tentang keluarga tuh ya atau rumah tangga itu benar-benar klasik gitu ya, benar-benar bukan tabu ya, lebih ya tradisional, kaku gitu ya. Jadi kalau misalkan berkeluarga, berkeluarga tuh bukan yang apa ya, keluarga tuh berarti harus atas restu orang tua juga ya, harus ada ikut campur dari keluarga juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya kamu dan dia menganggap atau menilai sebuah keluarga atau rumah tangga itu secara klasik gitu, kaku atau tradisional atau kelas ya apa ya namanya, monoton gitu ya. Mm-mm. Jadi bukan kayak anak-anak zaman sekarang memandang keluarga gitu loh. Karena anak-anak zaman sekarang kan memandang keluarga tuh kayak oke, kita jalanin aja keluarga ini cuman aku dan kamu gitu ya. Kalau kamu dengan dia tuh kayak harus ada ikut campur keluarga, ada harus ikut campur dari orang tua, harus dapat restu dari orang tua. Terus juga mungkin harus disesuaikan dengan ada tanggal lahirnya, kalian ini cocok atau enggak. Nah, kayak gitulah ya pokoknya ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah berumah tangga ya, terus kemudian mungkin divorce, berakhir bisa jadi. Atau memang sebenarnya harapan kalian itu ingin memiliki hubungan yang bisa hidup bersama, berumah tangga, atau kalian memang ingin bertunangan, ingin membuat perjanjian pranikah, atau memang ingin menikah berdua nih ya, kamu dengan dia dan ingin memiliki hubungan yang kuat seperti itu ya. Cuman ini ya masih dalam tahap perjalanan aja sih, belum sampai yang ke intim, bahkan mungkin ada yang belum sampai ngobrol ke keluarga atau kenal ke keluarga juga mungkin belum. Jadi masih dijalanin aja sebenarnya ya hubungan kamu dengan dia. Dan gini, prinsip kamu dan dia itu sebenarnya sama.
sama-sama ingin memiliki pernikahan dalam keluarga yang makmur. Gitu. Jadi kemungkinan kalau misalkan di sini ada yang masih merasa secara finansial atau karir belum stabil, belum bagus tuh, ya belum mau untuk menikah gitu. Karena ya itu prinsip kalian berdua itu memang ingin memiliki pernikahan dengan keluarga yang makmur gitu ya. Makanya di sini kalau kamu atau dia yang merasa secara finansial atau karir belum bagus tuh belum berani untuk menikah. Dan aku melihat memang satu sama lain baik kamu ataupun dia sebenarnya belum sangat mengenal satu sama lain ya. Belum deket banget atau belum mengenal banget ya. Jadi kayak nggak saling banyak mengetahui tentang kamu tentang dia, dia tentang kamu itu belum terlalu tahu banget gitu ya. Terus juga aku lihat di sini memang hubungan sudah gagal, bahkan kegagalan hubungan ini juga ada permusuhan. Ya, jadi berpisahnya juga nggak dengan cara baik-baik karena di sini mungkin kamu memusuhi dia atau dia ngerasa kamu itu seperti memusuhi dia, seperti itu ya. Karena mungkin ya itu sering terjadi perselisihan atau terakhir kali kalian itu berpisah karena ada perselisihan ya. Tapi mungkin sering sekali terjadi perselisihan. Terus juga mungkin setelah berpisah ini juga mungkin ada yang menghina. Ya mungkin kamu menghina dia atau dia menghina kamu. Atau kayak nyindir-nyindir gitu ya. Mungkin suka menyindir-nyindir. Sehingga menurut dia ini kayak apa ya, kayak waduh gitu. Kayak kehancuran bagi dia gitu ya. Karena ditambah lagi mungkin kamu suka nyindir-nyindir dia atau kayak kayak apa ya, nyenggol-nyenggol gitulah ya, walaupun nggak secara langsung gitu tapi kayak ya nyindir-nyindir gitu, walaupun mungkin kamu nggak langsung tertuju pada dia tapi dia ngerasa banget gitu sehingga dia ngerasa kayak hancur aja gitu perasaannya. Sehingga memang aku lihat ada kesalahpahaman juga di antara kalian. Terus itu juga komunikasi di antara kalian juga selama ini kan buruk ya. Jarang mungkin ada komunikasi, kalaupun ada komunikasi mungkin membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ya mungkin hanya kayak bercanda-bercanda doang atau ngomongin yang nggak jelas kayak gitu. Terus juga mungkin selama ini di hubungan kalian itu nggak ada kreativitas untuk bisa membangkitkan semangat menjalani hubungan gitu ya. Mungkin hubungannya juga terlalu monoton, terus itu kayak misalkan kamu diem dianya diem kayak gitu, kamunya silent treatment dia lebih ngediemin, nah kayak gitu ya. Jadi hubungan di antara kalian ini ada hambatan tentang kreativitas, kurang adanya ide-ide menarik untuk bisa membangkitkan gairah di hubungan ini, sehingga terjadilah frustasi ya. Kamu ngadepin dia tuh bener-bener frustasi, kesal banget, nggak tahu, capek banget, harus gimana lagi karena itu kurang kreativitas ya. Sebenarnya kreativitas itu nggak cuma dari kamu doang seharusnya ya, seharusnya juga dari dia, seharusnya dari kedua belah pihak, namanya juga menjalin hubungan, masa cuma satu pihak yang effort, harusnya kedua belah pihak. Sehingga di sini kamu mungkin merasa dendam, kesel sama dia itu ya karena kamu ngerasa ini nggak adil, ngejalanin hubungan kok aku terus sih yang effort, kok aku terus sih yang ngejar-ngejar kamu, kok aku terus sih yang memberikan waktu kecarian kamu terus gitu, kok kamu nggak pernah gitu ya. Sehingga aku lihat di sini udah kamu frustasi, kamu udah capek, lelah ya, kamu juga ngerasa kayak nggak adil karena kamu yang selalu banyak effortnya di sini. Ditambah lagi, ternyata dia juga tidak memberikan kejelasan di hubungan ini, sehingga sebenarnya kamu juga bingung, sebenarnya aku ini siapamu, dan kenapa dia nggak memberikan kejelasan, karena dia juga sebenarnya bingung, masih bingung. Bisa jadi karena mungkin memang banyak pilihan, atau mungkin dia memang masih punya masalah dengan kestabilan hidup gitu, sehingga ya dia belum bisa memberikan kejelasan. Makanya di sini dia juga bingung harus menganggap kamu itu sebagai apa. Mungkin jadi kemarin itu dia hanya menganggap kamu seperti teman doang kayak gitu. Jadi karena aku lihat di sini ada kesalahpahaman dan praduga-praduga yang mungkin inilah yang menjadi masalah di antara kalian ya. Terus ditambah juga mungkin kamu dan dia itu memiliki sudut pandang yang sama sekali sangat berbeda. Kamu pengennya ada komitmen segera, mungkin dia pengennya dijalanin aja hubungan, soalnya aku lagi sibuk dengan karir, keuanganku yang belum stabil. Bisa jadi seperti itu. Jadi karena adanya perbedaan sudut pandang ini juga lah yang membuat hubungan kalian salah paham, terus itu bermasalah gitu ya.
Terus itu juga ditambah lagi, mungkin kamu selama ini kalau ngomong tuh suka nyakitin, terlalu ceplas-ceplos, terlalu jujur, kalau berkomentar tuh terlalu apa ya, nggak berhati-hati gitulah ya kalau ngomong blak-blakan lah intinya bisa dibilang gitu. Sedangkan dia mungkin orangnya sensitifan, orangnya emosian, orangnya mungkin punya hati yang lemah lembut gitu ya, atau mungkin di lingkungan dia itu nggak terbiasa gitu loh mendengar kritikan-kritikan yang terlalu kasar kalau ngomong kayak gitu ya. Jadi sering terjadi pertengkaran di antara kalian baik itu secara verbal maupun fisik gitu. Ditambah lagi, dia ini orangnya memang gila kerja, tapi memang di satu sisi dia ini juga orangnya malesan ya. Sehingga orangnya ngebosenin aku lihat ya. Ditambah lagi dia ini juga orang yang nggak punya inisiatif, orangnya juga pelit, orang yang nggak bertanggung jawab. Mungkin dia suka berjudi kali ya. Orangnya suka berjudi atau suka berinvestasi di hal-hal yang beresiko atau berinvestasi dia investasi yang beresiko gitu loh, suka berinvestasi di sesuatu yang beresiko gitu. Atau berinvestasinya di resiko yang tinggi gitu ya. Orangnya eksploitatif, orangnya posesif juga. Terus itu juga aku melihat di sini dia sadar sebenarnya hubungan kalian tuh nggak stabil, hubungan ini tuh dia kurang effort gitu ya, kurang usaha dan kurang dedikasi. Sebenarnya dia tahu itu ya. Terus itu karena mungkin kamu yang selama ini hanya selalu effort, dianya enggak, sehingga hubungan semakin lama semakin monoton, semakin tidak menarik ya. Karena kurang ada gairah dari dianya gitu. Dan aku lihat di sini ya, dianya juga orang yang kalau menjalin hubungan dengan kamu itu kayak males-malesan, terus kayak pecundang lah, lemah, ditambah lagi suka berjudi, ditambah lagi dia orang yang suka menipu, suka bohong, nggak setia pula, selingkuh ya. Dan ya itu tadi, dia mungkin memang orangnya masih pilah-pilah, jadi masih suka main-main, masih suka banyak pilihan, masih suka menjelajahi percintaan sama si A, si B, si C gitu ya. Pindah sana, pindah sini, menjalin hubungan sama si A, si B, si C kayak gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia juga mungkin memang mencari pasangan tuh yang menurut dia yang menarik itu adalah pasangan yang kaya raya. Kaya raya, punya kedudukan sosial yang tinggi, punya jabatan yang tinggi di pekerjaannya gitu ya. Jadi makanya di sini kalau misalkan ada yang lebih sukses, lebih cantik dari kamu, lebih ganteng dari kamu ya, dia gampang ninggalin kamu. Terus ditambah juga memang orangnya kan gampang mengingkari komitmen kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini nampaknya dia ini sedang mengalami penundaan dalam keberhasilan hidupnya. Entah itu karir, entah itu bonus, entah itu apa usahanya ya. Pokoknya di sini aku lihat ada yang tertunda. Ada rencana-rencana juga yang mungkin dia sudah buat itu kayak gagal terjadi kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia kayak bingung dengan keadaan dia yang saat ini lagi ada di masa-masa sulit ya, masa-masa sulit. Jadi kayak dia juga kurang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang serba tertunda dan serba gagal ini. Jadi keadaan dia saat ini sebenarnya lagi stuck. Makanya apa bisa jadi dia mengganti nomor handphone itu ya karena keadaan dia lagi ruwet gitu kan, nggak mau diganggu, mungkin juga dia punya hutang piutang, jadi mungkin dia juga di apa ya, dicari rentenir atau gimana gitu ya. Jadi makanya di sini karena keadaan dia saat ini stuck ya, keadaan finansial dia stuck, pekerjaan dia lagi ruwet ya kan, terus itu ditambah kamu itu juga udah dingin, cuek banget sama dia, ya udah gitu ya. Tapi apakah dia masih menginginkan kamu atau masih mencintai kamu? Sebenarnya gini, aku melihat ada the word reverse ini, berarti sebenarnya dia ini udah ngerasa untuk menjalin hubungan ke kamu lagi, itu dia menemukan jalan buntu. Dia udah nggak tahu harus berbuat apa. Entah memang kamu sudah secuek itu, entah kamu memang sudah memblokir dia, entah kamu sudah menunjukkan sikap dingin, sikap acuh sama dia, sehingga ya dia nggak tahu harus berbuat apa.
gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang kalau memang kamu dengan dia ingin memperbaiki hubungan, kamu dan dia mungkin perlu untuk lebih berusaha untuk hubungan ini. Cobalah untuk melakukan percakapan atau komunikasi secara jujur dan terbuka ya mengenai kalian berdua. Karena kalau aku lihat di sini memang kamu dengan dia ini membiarkan kesalahpahaman itu terjadi gitu loh. Ya, ada kesalahpahaman kan di antara kalian berdua, tapi nggak mau kalian selesaikan, nggak mau kalian konfirmasi, sehingga membiarkan kesalahpahaman begitu saja gitu. Makanya inilah yang membuat hubungan kalian itu ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia harusnya lebih berusaha keras untuk memperbaiki hubungan kalian gitu. Dan aku melihat juga kalau misalkan di sini kan dia lajang ya, dia mungkin saat ini berpikir bahwa prospek menjalani kisah romansa dengan kamu itu seperti sudah meredup. Kayaknya kamu itu sudah tidak tertarik lagi sama dia. Kayaknya kamu itu sudah nggak mau lagi sama dia. Seperti itu. Cuman di sini seharusnya dia mempertimbangkan ya bahwa kenapa sih kamu sampai seperti ini ya karena dia kurang cukup usaha untuk memperjuangkan kamu selama ini. Makanya kamu seperti ini. Seharusnya dia sadar itu gitu. Nah, dan aku lihat di sini kayaknya dia juga kayak lagi males gitu untuk mencari apa namanya orang-orang baru ya. Aku lihat di sini. Ya dia kayak masih males untuk kenalan dengan orang-orang baru atau cari-cari orang baru. Dan kalau misalkan di sini kamu juga lajang sama, aku lihat di sini ya. Kamu juga udah ngerasa bahwa kayaknya cinta yang kamu miliki terhadap dia itu sepertinya memang sudah redup, sudah tidak ada lagi gitu. Dan aku lihat juga untuk mencari orang baru juga kayak lagi males-malesan aja gitu, males aja gitu. Untuk kenalan, cari-cari orang baru juga males gitu, aku lihat di sini. Terus itu aku lihat di sini kayak sebenarnya gini, baik kamu ataupun dia kayak masih merasa sulit untuk meninggalkan kesan dari romansa kalian yang terakhir kali ini ya. Jadi kayaknya kamu juga masih masih kayak masih terbayang-bayang dengan hubunganmu bersama dia dan dia pun sebenarnya memang masih terbayang-bayang juga hubungan dia bersama kamu yang kemarin gitu. Makanya di sini kalau aku lihat kayak sebenarnya belum sepenuhnya move on ya. Dia juga sebenarnya belum sepenuhnya move on dan kamu pun sebenarnya masih kadang-kadang aja masih apa ya kayak terbayang-bayang aja dengan masa lalu sehingga untuk menjalin hubungan dengan orang baru atau mau cari orang baru itu juga kayak lagi malas gitu. Nanti sama lagi ketemunya dengan orang yang selingkuh juga, bohong lagi ya kayak gitu kayak jadi males gitu. Ya. Tapi kalau aku lihat dari dia, itu karena dianya udah ngerasa kamu tuh seperti sudah menutup akses, menutup jalan gitu ya. Dia kayak nggak diberikan kesempatan lagi sama kamu. Sehingga sebenarnya di sini dia itu ngerasa putus asa ya untuk memperjuangkan kamu lagi, untuk bisa datang lagi ke kamu itu sebenarnya dia udah putus asa. Ya, karena itu tadi dia ngerasa kamu tuh seperti sudah menutup menutup diri, menutup akses untuk dia gitu. Sehingga saat ini dia kayak kurang ada keyakinan untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Sehingga ya dia juga kayak kurang ada inspirasi gitu gimana caranya untuk membuka atau mengetuk hatimu kembali gitu. Ya, jadi dia benar-benar nggak tahu harus berbuat apa gitu. Ya dia benar-benar stuck, dia merasa monoton dengan keadaan hubungan kamu dengan dia. Karena kamu yang udah nggak mau memperjuangkan dia gitu. Ya, kamu yang sudah kayak udah menyerah, dia ngelihat kamu itu seperti sudah lelah, sudah menyerah sama dia. Itu. Dan dia ngerasa seperti kamu itu sudah kehilangan kepercayaan untuk dia gitu loh. Kamu sudah nggak percaya lagi sama dia gitu. Ya. Dan bahkan di sini kalaupun dia datang dengan hal-hal positif, kamu juga kayak udah nggak percaya gitu sama dia. Ya, dia misalkan mau menawarkan hubungan lagi atau dia ngomong dia sudah berubah atau kamu udah nggak percaya itu. Dia udah ngerasa gitu, kamu tuh udah nggak percaya lagi. Apapun hal-hal positif yang akan nantinya dia berikan ke kamu tuh udah nggak percaya gitu. Ya, dia ngerasa kamu tuh udah hilang rasa respekmu terhadap dia atau hilang rasa kepercayaanmu terhadap dia
gitu ya. Makanya di sini aku lihat dia ngerasa kayak hubungan ini sudah basi, hubungan ini sudah membosankan, dan kamu juga udah ngerasa hubungan ini sudah membosankan, udah basi gitu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya gini, kalau udah ada the star tapi reverse, sebenarnya hubungan ini tuh bisa diperbaiki ya. Cuman apa ya? Aku lihat di sini dia harus selesaikan dulu karma buruknya. Terus juga dia harus mau menyembuhkan luka yang ada di diri dia dan juga luka yang ada di diri kamu. Kayak gitu, ya. Atau trauma, ya. Nah, itu kalian harus bisa menyelesaikan trauma-trauma atau luka-luka yang ada gitu. Karena kalau aku lihat juga di sini dia itu punya trauma yang belum selesai, kamu juga ada luka yang udah tertanam di otak kamu tentang dia. Terus juga dia ini punya karma-karma yang memang mungkin harus dia selesaikan terlebih dahulu. Itu ya. Sehingga aku lihat di sini bagi kalian yang lajang ini kayak kurang percaya diri pada pada semesta seperti itu ya. Sehingga kalian merasa kayak kesepian ya saat ini. Dan bahkan ada yang sampai berpikir bahwa kayaknya bagi yang saat ini lagi lajang itu kayak mikir kalian nggak percaya lagi bahwa akan ada orang yang tepat itu akan datang ke kalian gitu. Kayak kalian udah nggak percaya lagi, kayak udah apatis gitulah tentang percintaan atau jodoh gitu ya. Ada dari kalian yang udah apatis gitu tentang jodoh. Oke, kita lihat lagi perasaan dia. Apakah sebenarnya dia memang masih mencintaimu dan masih menginginkan kamu ya? Apakah dia masih menginginkan kamu dan masih mencintai kamu? I need you help me. Oke, aku lihat di sini nampaknya memang dia lagi kesulitan nih, lagi ada kesulitan karena di sini dia kayak butuh bantuan kamu sebenarnya ya. Dia ini masih butuh bantuan kamu. Do you love me? I will love you. Yes. Di sini dia masih mencintai kamu, tapi dia bertanya-tanya, apakah kamu juga masih mencintai dia? Ya, jadi kalau tentang apakah dia mencintaimu, ya, dia masih mencintaimu. Tapi di sini dia melihat kan kamu udah cuek banget tuh, kamu seperti sudah tidak mencintai dia lagi, sehingga dia mau melakukan perjuangan atau mau komunikasi lagi sama kamu tuh udah kayak nggak berani gitulah ya. Kamu mungkin sudah cuek banget menutup akses gitu loh. Apakah dia menginginkanmu? I wish we could be together forever. Ya, jadi dia masih berharap bahwa kalian berdua bisa bersama selamanya. Seperti itu ya. Bahkan I want you, aku menginginkanmu, kata dia. Dia masih menginginkan kamu. Cuman saat ini I need space ya. Dia butuh ruang. Dia butuh menghindari kamu dulu. Dia butuh untuk pergi dulu dari kamu gitu ya. Karena ya itu tadi aku bilang, kamu sepertinya sudah menutup akses, terus juga di sini dia takut, dia nggak berani menghadapi kamu, dia dalam keadaan yang mungkin lagi kesulitan secara finansial, secara karir, seperti itu. Dia lagi sibuk dengan kehidupan pribadinya. Ya, we were always meet a man to meet, it was written in the stars. Oke. Menurut dia kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Ini sudah tertulis di takdir gitu ya. Jadi aku lihat di sini sih masih ada keyakinan, kepercayaan dari dia bahwa kalian bisa bersatu kembali dan kalian bisa bersama kembali. Cuman nggak tahu kapan. Ditambah lagi dengan keadaan dia yang mungkin memang belum baik-baik saja. Makanya di sini dia butuh ruang, butuh space, butuh tenang gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama.
dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 16, 11, 26, 13, 4, 3, 28, 22, 1, 21, 17, 30, 23, 12, 7, 15, 18, 10, 25, 9, 24, 5, 18, 12, 29, 6, 14, 27, dan 31. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada November, Oktober, Desember, Agustus, Maret, September, Juli, April, dan Februari, satu lagi Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada sio macan, sio ular, sio monyet, sio babi, sio kelinci, sio kerbau, sio ayam, sio naga, sio tikus, sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. S H A C J L Q D M Z R X U G O F B Y P K V T E. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.